Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, Ibu ucapkan selamat karena kalian telah diterima sebagai siswa-siswi di SMP Negeri 1 Padalarang. Nah, pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah hari ini, Ibu akan menjelaskan sebuah materi. Materi ini berkenaan dengan PPK atau pendidikan penguatan karakter. Silahkan kalian simak materinya baik-baik ya. Nah, ini materinya. Untuk memulai materi PPK ini, Ibu akan memutar sebuah video. Kalian simak baik-baik videonya ya. Nah, video ini isinya tentang pengertian PPK. Nah, pada tayangan tadi, kalian bisa menyimpulkan bahwa pendidikan karakter itu adalah pendidikan untuk menumbuhkan akhlak yang mulia. Nah, untuk itu kalian harus mengimplementasikan segala tindakan, perbuatan, ataupun ucapan yang baik, baik di masyarakat ataupun di sekolah. Nah, PPK ini tujuannya sama dengan pendidikan nasional. Jadi dia itu saling membantu. PPK ini dapat menumbuhkan seorang atau pribadi yang baik yang dapat membantu masyarakat atau bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kita lanjutkan materinya ya. Ibu akan menampilkan beberapa berita online yang isinya itu adalah kasus-kasus yang marak terjadi saat ini. Kita lihat. Di sini kita bisa baca bahwa sistem belajar online memunculkan masalah perilaku buruk dalam berkomunikasi. Nah, Nadiem soroti bullying online libatkan 2.473 pelajar. Apa hubungannya berita ini dengan PPK? Hubungannya adalah bahwa dalam PPK itu ada yang namanya tata krama ya atau tindakan kita sopan santun kita kepada orang lain. Nah, akibat belajar online ini banyak siswa-siswi yang ibaratnya tata kramanya menurun ya. Nah, kita lihat berita yang kedua. Di berita yang kedua ini, siswa bosan belajar di rumah, aksi tawuran kian meningkat. Bukannya belajar, malahan tawuran di jalan ya. Ini karena akibat mereka belajarnya secara daring, tidak ke sekolah. Kalau di sekolah minimal guru biasanya
akan memisahkan siswa yang berkelahi ya. Nah, yang kedua, janjian di WA grup geng siswi SMP di Purworejo beraksi dan lakukan bullying. Nah, ini juga sering terjadi ketika tatap muka ya. Ibu kira perilaku bullying ini tidak akan terjadi apabila kita sekolahnya secara online. Ternyata tidak juga ya. Malahan perilaku bullying ini tidak terkendali karena tidak ada yang ibaratnya menegur atau memisahkan anak-anak ketika melakukan bullying kepada sesamanya. Nah, berita yang ketiga, bukannya belajar daring, 18 anak ini malah mengakses konten pornografi. Nah, yang kedua, viral situs belajar daring disisipi iklan pornografi. Nah, ketika belajar online, pastinya kalian memegang HP. Di saat memegang HP ini, kadang orang tua sedang bekerja dan juga tidak ada yang merhatikan. Makanya kalian bukannya buka atau mengerjakan tugas dari guru, malahan membuka konten-konten pornografi anak yang ada di internet atau bisa dilihat dari HP ya. Nah, yang keempat, komplotan remaja produksi puluhan kilogram ganja sintesis, belajar dari internet. Dampak pandemi, pelajar Makassar putus sekolah jadi kurir narkoba dan PSK. Nah, dapat kita simpulkan dari berita-berita yang tadi Ibu sajikan, terdapat penurunan moralitas generasi muda pada saat ini dikarenakan belajar secara daring atau secara online ya. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka diadakanlah pendidikan penguatan karakter atau PPK. Nah, dari berita-berita yang Ibu tampilkan tadi, ini sangat berhubungan dengan materi PPK yang akan Ibu jelaskan. Nah, dari masalah yang tadi Ibu beberkan di surat kabar online tadi, kita bisa menyimpulkan beberapa masalah, yaitu masalah tentang tata krama atau etika di media sosial. Ini mencakup materi PPK ya, tata krama dan sopan santun. Yang kedua adalah bullying. Bullying ini juga masuk ke dalam materi PPK, karena yang namanya PPK itu mencakup olah rasa, olahraga, dan juga olah hati ya. Pornografi ini juga masuk ke dalam materi ranah PPK karena dalam pornografi ini masih masuk ke dalam konteks sopan santun atau etika. Dan yang terakhir, narkoba atau obat-obatan terlarang ini juga masuk ke dalam materi bahasan PPK karena narkoba atau obat-obatan terlarang ini akan mencegah siswa-siswi atau generasi muda yang berakhlak mulia dan juga generasi muda yang aktif sesuai dengan tujuan PPK. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang etika atau tata krama di media sosial atau tata krama belajar online dengan guru. Nah, kalian bisa lihat di situ ada adab sebelum ilmu. Apa itu adab? Adab itu adalah tata cara, adab itu adalah norma, adab itu adalah sopan santun. Jadi maksudnya adab sebelum ilmu itu eh, kalian itu sebelum pintar harus beradab dulu. Karena adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Dan ilmu itu harus beradab ya. Nah, tata krama ketika menghubungi guru, yang pertama adalah kalian harus perhatikan waktu. Perhatikan waktu, pilihlah waktu yang biasa tidak dipakai untuk beristirahat atau beribadah Bapak Ibu guru ketika akan menghubungi atau menanyakan tugas. Nah, yang kedua, ketika untuk WA atau menghubungi Bapak Ibu guru, awali dengan ucapan salam, Assalamualaikum ataupun selamat pagi. Nah, yang ketiga, pertama-tama dalam WA tersebut kalian ucapkan dulu maaf. Contohnya, mohon maaf mengganggu waktunya Ibu, Bapak Guru. Nah, itu adalah cara yang baik dalam menelpon atau me-WA Bapak Ibu Guru.
Nah, yang keempat adalah memperkenalkan diri. Jangan sampai kalian langsung, Bu, minta tugas, Pak, tugas saya yang belum yang mana. Tetapi lebih baik kalian perkenalkan diri dulu. Contohnya, Pak, nama saya Faiz dari kelas 7B misalkan. Itu adalah cara yang lebih baik. Nah, yang kelima adalah gunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh Bapak Ibu guru. Contohnya, misalkan kata-katanya jangan disingkat-singkat, di mana disingkat DMN. Ya, disingkat jadi W saja. Tidak disingkat jadi GK. Itu tidak boleh digunakan karena tidak semua guru-guru mengerti bahasa singkatan tersebut ya. Nah, yang keenam adalah to the point. Tulislah pesan dengan singkat dan jelas. Contohnya, saya belum paham maksud tugas yang Ibu Bapak Guru berikan. Apakah Bapak Ibu Guru berkenan menjelaskan kembali kepada saya? Nah, itu tuh, jelas ya pertanyaannya. Jangan sampai Anda bertanya bahwa, Bu, waktu hari Kamis saya belajar. Ketika saya belajar, saya tidak mengerti. Nah, ibu guru kadang bingung ini pelajaran yang mana. Makanya kalian kalau mau WA Bapak Ibu guru to the point ya, singkat, padat dan jelas. Nah, yang terakhir jangan lupa akhirin dengan ucapan terima kasih ya. Jangan sampai setelah dijawab Bapak Ibu guru kalian lupa mengucapkan terima kasih. Nah, pembahasan yang selanjutnya ini berhubungan dengan bullying. Bullying ini adalah perundungan. Bullying adalah ketimpangan kekuasaan baik secara kuantitas maupun kualitas. Kalian itu merasa hebat, merasa pintar sehingga menindas temannya yang lain. Ini adalah salah satu jenis bullying ya. Nah, yang kita hadapi sekarang adalah cyberbullying atau bullying yang terjadi ketika PJJ atau pembelajaran secara daring online. Nah, dampak bullying ini bisa ditimbulkan secara psikologis, yaitu penurunan rasa percaya diri, prestasi, bahkan kualitas kerja, depresi, dan juga bunuh diri. Jadi, ibaratnya sekarang ada kata-kata yang mengisyaratkan jempolmu adalah harimaumu, bukan mulutmu harimaumu kalau sekarang ya. Bentuk-bentuk cyberbullying ini ada bermacam-macam. Contohnya seperti penyebaran kebencian di media sosial, pengungkapan data pribadi, pemberian komentar atau ujaran kebencian, pengeditan foto menjadi meme itu juga masuk ke cyberbullying ya, menjadi backstander atau ikut memberikan like pada postingan yang tergolong aksi bullying. Jadi ketika teman kalian mengupload orang yang sedang berkelahi, kalian malah melike-nya. Itu salah satu bentuk cyberbullying juga ya. Yang paling parah dalam bullying adalah ketika orang mengambil sikap untuk diam. Jadi ketika ada teman membuli temannya yang lain, kalian seharusnya membela atau mengingatkan. Ini ada beberapa tips agar terhindar dari cyberbullying. Satu, mengoptimalkan fitur keamanan atau fitur private. Terus saling atau pilih teman di medsos, pikir baik-baik sebelum posting, lindungi data lengkapmu, jangan share alamat, jangan curhat-curhat ya. Perhatikan konten dan sikapmu, jaga etika, jauhi sara dan juga hoaks ya. Menjaga mental yang sehat, saling kata-kata kunci tertentu dari komentar yang masuk. Jadi jangan selalu diambil hati kata-kata teman itu. Nah, yang selanjutnya adalah tentang pornografi. Nah, dampak pornografi pada anak ini beragam atau banyak ya. Yang paling pertama itu ada kerusakan otak. Jadi pornografi ini ternyata bisa menyebabkan kerusakan otak. Anak ini apabila setelah terjadi kerusakan otak, dia itu tidak akan bisa berpikir, dia akan malas ya beraktivitas. Nah, yang kedua, pornografi ini akan menangkap
pesan yang salah. Anak ini beranggapan kasih sayang antara pasangan itu diukur dari kepuasan seksualitas, bukan rasa sayang, perhatian, dan juga toleransi terhadap pasangan ya. Ada juga akibat dari pornografi ini adalah penyimpangan perilaku, memiliki penyimpangan perilaku seks saat dewasa, seperti pelecehan dan juga seks bebas. Itu adalah dampak pornografi pada anak. Yang keempat adalah penurunan kinerja, sering lupa, sulit membuat perencanaan dan keputusan, sulit mengendalikan emosi dan hawa nafsu, serta hubungan sosialnya memburuk. Nah, yang kelima adalah merendahkan martabat wanita. Perkembangan otak yang belum sempurna membuat anak melihat perempuan sebagai objek seksual semata, sehingga boleh diperlakukan seperti tayangan di video porno ya, yang intinya pelecehan sosial. Nah, yang terakhir ada terjerat bisnis pornografi. Jadi di saat anak itu belas atau bosan, kesepian, marah, tertekan dan lelah, dia itu lebih mudah terjerat bisnis pornografi ketika dewasa. Ini ada beberapa tips untuk menghindari kecanduan pornografi. Nah, yang pertama adalah kalian komunikasikan dengan orang tua atau guru mengenai masalah yang dihadapi, yaitu masalah yang berhubungan dengan pornografi tentunya. Yang kedua, kalian harus membuat aturan dalam penggunaan dawai. Dawai tersebut yaitu HP, laptop, dan lain-lain ya. Jadi penggunaan internet ini harus secara sehat. Jangan terus digunakan untuk main game atau melihat video-video di YouTube. Yang ketiga yaitu memasang aplikasi pengaman pada gawai. Karena kadang-kadang ketika kita melihat video pembelajaran sering diselipkan video-video tentang pornografi ya. Jadi memasang aplikasi pengaman ini bisa mencegah video tersebut masuk ke dalam video pembelajaran yang sedang kita saksikan. Nah, yang keempat, menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga atau beraktivitas di luar ruangan agar emosi kita selalu terkendali ya. Nah, yang kelima adalah pendidikan seks sesuai dengan tumbuh kembang anak. Jadi ketika belum dewasa, kalian jangan menonton adegan-adegan yang belum cukup umur. Makanya di TV sering ada batasan umur. Misalkan hanya untuk anak usia 13 tahun, khusus anak di bawah 8 tahun atau konten dewasa di atas 17 tahun ya. Nah, yang terakhir, kalian harus bergaul dengan teman yang soleh untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah tips untuk menghindari kecanduan terhadap pornografi. Nah, materi yang terakhir yaitu materi PPK tentang narkoba. Narkoba itu adalah narkotika dan obat-obatan berbahaya atau obat-obatan terlarang. Biasanya jika disalahgunakan akan menimbulkan berbagai akibat bahaya, baik langsung ataupun tidak langsung. Kalau dampak langsung itu menyebabkan gangguan kejiwaan atau gangguan mental seperti depresi, bunuh diri, dan juga tindak kejahatan. Kalau secara fisik atau tubuh, biasanya narkoba ini akan menyebabkan gangguan jantung, otak, kulit pembuluh darah, paru-paru, dan sistem saraf. Nah, untuk dampak tidak langsungnya, narkoba ini dapat menimbulkan masalah sosial, yaitu dikucilkan masyarakat, keluarga menanggung malu karena anaknya pengedar atau pemakai narkoba, tidak dipercaya orang lain, dan juga hukuman penjara. Ya, ini adalah beberapa akibat bila kalian menggunakan narkoba. Nah, bagaimana cara menghindari narkoba? Ibu akan berikan tips. Tipsnya yang ke-1 adalah isi waktu luang dengan kegiatan yang positif ya, seperti olahraga, membuat kerajinan, ataupun misalkan menggambar itu adalah salah satu kegiatan yang positif. Nah, yang kedua, hati-hati dalam memilih teman bergaul. Karena kadang kita itu bergaul dengan orang yang tidak seumur ya, biasanya kita terbawa-bawa negatif.
Nah, berani menolak apabila ditawari narkoba. Ini juga wajib kalian ketahui. Belajar berkata tidak apabila ditawari dengan alasan yang tepat. Tingkatkan prestasi belajar untuk mengejar cita-cita. Dan yang terakhir, tingkatkan iman dan takwa kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekian pemaparan materi PPK dari Ibu. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan juga tahu pentingnya menjaga karakter, pentingnya menghindari perbuatan-perbuatan negatif, dan juga pentingnya membangun akhlak yang mulia untuk di masa depan nanti. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.